Seorang wanita dengan berusia 84 tahun hilang secara misterius di dalam rumahnya. Orang tersebut adalah bernama Nancy Guthrie, yaitu ibu dari presenter terkenal di dunia, Savannah Guthrie. Kasus ini sudah diambil alih oleh aparat dan menjadi pusat perhatian internasional. Sebenarnya apa yang terjadi dan siapa yang menculik dan motif apa di balik itu? Saksikan. Letak lokasi tersebut ada di eh, Verona Hot Hills, yaitu di daerah Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Awalnya pada tanggal 31 Januari, ibu dari Savannah Guthrie, yaitu Nancy Guthrie, itu sedang mengadakan makan malam bersama anak-anaknya pada malam tersebut. Lebih tepatnya pada malam minggu. Setelah mengadakan makan malam, mereka semua pulang dan Nancy Guthrie itu masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Ketika keesokan harinya pada hari Minggu, lebih tepatnya ketika Nancy ingin pergi ke gereja, Nancy tidak terlihat di dalam gereja tersebut, tidak hadir. Alangkah mengejutkannya anak-anaknya seperti Savannah Guthrie ketika Savannah Guthrie coba menghubungi ibunya. Teleponnya itu tidak diangkat. Alhasil, setelah pulang dari kegiatan sembahyang di gereja, Savannah Guthrie dan rekan-rekannya dan teman-temannya dan saudara-saudaranya langsung menuju ke kediaman dari Nancy Guthrie, yaitu di Tucson, Amerika Serikat. Di sebuah kawasan perumahan elit yang sepi, yang tidak semua orang bisa masuk lah di dalam perumahan tersebut. Ketika masuk, Savannah Guthrie itu sempat berdiam di pintu, di depan pintu, karena dia sedang tidak sengaja melihat ke bawah bahwa ada bercak darah sedikit yang terlihat di lantai rumahnya. Ketika Savannah Guthrie itu masuk ke dalam, Savannah Guthrie memanggil ibunya. Ketika dipanggil ibunya itu tidak ada yang menyaut, tidak ada yang menyautkan, tidak ada suara. Ketika cek dari kamar ke kamar, dari ruangan ke ruangan di rumahnya Nancy itu tidak terlihat seorang pun dan tidak ada tanda-tanda manusia di situ. Tetapi Savannah Guthrie itu melihat ada ponsel ibunya yang ada di lemari yang di sebelah di kasurnya. Dan peralatan-peralatan ibunya seperti tas, seperti kunci mobil, mobilnya pun ada, dia ada di garasi. Terus dompet ibunya, alat make up, sepatu, itu semua ada, semua lengkap. Itu menandakan bahwa ibunya itu pergi tidak mendadak, gitu ya. Mendadak banget gitu, bukan 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 sesuatu yang sudah direncanakan perginya gitu loh. Pergi mendadak gitu. Alhasil, keluarga Savannah Guthrie itu panik karena melihat ibunya itu hilang secara misterius. Nancy Guthrie itu hilang secara misterius karena kekhawatiran dari keluarga Savannah Guthrie. Akhirnya pihak keluarga, saudara menghubungi pihak yang berwajib, aparat yang berwajib untuk memberikan informasi bahwa ibunya Nancy Guthrie itu sudah menghilang dari rumah dari eh, tanggal 1 Februari, karena pada tanggal 31 Januari itu mereka sempat bersama makan malam dan tidak terjadi apapun. Ketika sudah melaporkan kepada pihak berwajib menerima laporan tersebut dan segera meningkatkannya kepada aparat, yaitu FBI. Ya, karena ini terjadi di Amerika Serikat. FBI langsung mendatangkan ke lokasi untuk mengecek
lokasi, sebenarnya apa yang terjadi. Pengecekan lokasi dilakukan, pengecekan CCTV dilakukan, terus menanyakan, saksi yang ada, berusaha menanyakan dan mencari saksi yang pernah melihat, Nancy Guthrie di rumah ketika malam tersebut, malam malam Minggu tersebut, apa yang pernah dilihat atau, Savannah Guthrie itu pernah pergi atau seperti apa, itu, pihak FBI atau kepolisian setempat mencoba untuk mencarikan saksi-saksi yang ada di dekat-dekat rumahnya Nancy Guthrie. Terus yang keempat, pihak kepolisian lalu, menyebarkan berita tersebut kepada media sosial agar tujuannya untuk mempercepat, apa namanya, informasi dan untuk mempercepat ditemukannya Nancy Guthrie. Selang beberapa hari, beberapa pekan, penyelidikan tersebut tidak kunjung, tidak kunjung, menemui titik temu. Akhirnya penyelidikan pun, dilakukan secara intens, lebih lagi daripada biasanya. Akhirnya ditemulah kejanggalan pertama. Kejanggalan yang pertama adalah ada beberapa CCTV di rumah di rumahnya Nancy Guthrie gitu ya, itu sudah dirusak oleh seseorang. Tidak semua, tapi hanya beberapa aja. Ketika CCTV tersebut dicek oleh pihak yang berwajib, aparat yang berwajib, terlihatlah seorang laki-laki yang menggunakan topeng pada, wajahnya, yang sedang berjalan-jalan di sekeliling sekitar rumah Nancy Guthrie, di pekarangan rumahnya. Yang akhirnya di CCTV tersebut, menurut aparat setempat, laki-laki yang bertopeng tersebut masuk melalui pintu depan Nancy Guthrie. Lalu setelah itu CCTV pun tidak bisa menampilkan lagi karena CCTV-nya dirusak oleh pelaku. Sebelum, pelaku merusak CCTV-nya, pelaku sempat menunjukkan wajahnya dengan masih menggunakan topeng. Alhasil karena pelaku tersebut menggunakan topeng, pihak berwajib atau FBI itu sangat sulit untuk mengidentifikasi, wajah tersebut, wajah pelaku tersebut. Oleh karena itu, dengan keputusan Savannah Guthrie dan saudara, karena memikirkan kesehatan ibunya, karena ibu Savannah Guthrie yaitu Nancy Guthrie sudah berumur 84 tahun, sudah tua ya. Saudara-saudara Savannah Guthrie meminta kepada aparat yang berwajib, kepolisian dan FBI, bahwa mengatakan siapapun yang menemukan ibunya, yaitu Nancy Guthrie, akan diberikan hadiah yaitu $100.000. Dengan harapan FBI mengeluarkan, hadiah seperti itu supaya Nancy Guthrie cepat ditemukan. Karena pihak keluarga itu mengkhawatirkan kesehatan dari Nancy Guthrie karena sudah berumur 84 tahun. Ketika sudah, memberikan hadiah, siapapun yang bisa, memberikan informasi Nancy Guthrie berada di mana, hari-hari pun berlalu. Setelah hari-hari pun berlalu, pihak keluarga semakin cemas karena sudah 2 pekan Nancy Guthrie itu tidak ditemukan, tidak ada informasi yang jelas sekalipun. Saksi-saksi pun para FBI, aparat setempat juga sudah menanyakan beberapa orang, dan orang tersebut tidak melihat bahwa Nancy Guthrie itu keluar dari rumah. Karena kalau kita lihat lebih lanjut, perumahan di Tucson, Amerika Serikat itu salah satu perumahan yang elit gitu ya. Jadi bukan perumahan yang padat penduduk. Jadi sangat jarang sekali orang-orang yang berkeliaran di situ. Kebanyakan mereka semua itu, ketika pulang ke rumah, ketika selesai pekerjaan, dia pulang ke rumah dan langsung tidur dan istirahat. Itu, termasuk salah satu perumahan elit di Amerika Serikat. Setelah itu, muncullah beberapa pekan tersebut,
ada di media sosial bahwa menyatakan mengetahui keberadaan Nancy Godfrey di mana, tetapi meminta uang tebusan yang sangat fantastis, yaitu 10 juta US dollar. Ketika pihak aparat dan FBI menyelidiki kebenaran dari postingan tersebut, kebenaran dari unggahan dari media sosial tersebut, pihak FBI dan aparat setempat menyimpulkan bahwa informasi tersebut yang beredar di media sosial sekarang, yang ada di di mana-mana, di internet, di media sosial, itu tidak bisa dijamin 100% itu benar. Kebenarannya itu 50%, 50%. Alangkah terkejutnya Savannah Guthrie, karena dia selaku salah satu presenter terkenal di Amerika Serikat, karena dia presenter yang pintar, yang cantik, yang bagus, yang handal, yang memberikan informasi-informasi kepada publik itu tepat, jelas. Akhirnya pihak keluarga memutuskan bahwa wajah pelaku yang masih menggunakan topeng, yang tertangkap di CCTV rumah Nancy Guthrie, diunggah di media sosial, agar tujuannya lebih mempercepat bahwa barangkali ada siapa yang mengenal sosok tersebut. Karena dari aparat dan FBI sekalipun belum bisa menganalisis wajah tersebut tuh, identitasnya siapa, daerahnya di mana, orang mana, dan motifnya apa. Ini apakah motif pembunuhan, atau motif penculikan, atau motif pemerasan secara tidak sengaja, atau motif balas dendam. Ketika itu, sambil berjalannya proses tersebut, pengunggahan pencarian pelaku, siapapun yang tahu identitasnya, pihak kepolisian tidak tinggal diam. Pihak kepolisian mengambil sampel dari beberapa darah tetes yang berada di depan pintunya rumah Nancy Guthrie, dan dilakukan laboratorium agar mau mengetahui kevalitannya antara ini sebenarnya darah milik siapa, milik Nancy Guthrie atau milik orang lain atau milik pelaku. Selang beberapa hari, menurut informasi yang beredar dan menurut informasi dari kepolisian setempat, darah tersebut dinyatakan darah sama 99% akurat yang dimiliki oleh Nancy Guthrie. Ketika mendapat kabar tersebut, alangkah terkejutnya Savannah Guthrie yang melihat darah ibunya yang sampai bercecer di depan pintu rumah. Karena ibunya ini sudah berusia 84 tahun, setiap hari harus mengonsumsi obat untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Untuk itu, Savannah Guthrie menaikkan kembali hadiah yang semula dijanjikan 100.000 US dollar menjadi 10 juta US dollar. Dengan berharap Nancy Guthrie itu bisa ditemukan secara cepat, karena Savannah Guthrie itu sangat menyayangi ibunya, begitupun saudara-saudaranya. Semua kejadian ini sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan dengan intensif oleh pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, dan sekaligus FBI. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang terjadi oleh Nancy Guthrie, apakah ada motif tersembunyi? Apakah ada motif dendam? Apakah ada motif lain? Atau bisa jadi motif tebusan, dalam artian Nancy Guthrie diculik dan dimintai uang tebusan. Semua belum terjawab. Nanti kita akan update untuk kasus dari Nancy Guthrie ini, karena hingga hari ini Nancy Guthrie belum ditemukan. Pihak keluarga berharap bahwa ibunya, yaitu Nancy Guthrie, itu masih hidup dan masih dalam keadaan sehat. Pihak keluarga menyatakan bahwa rela mengeluarkan uang berapapun untuk ibunya, agar ibunya itu dapat kembali bersama mereka semua dan keadaannya sehat.
Tapi harus digarisbawahi, FBI tidak mudah semudah itu. FBI harus hati-hati untuk menentukan unggahan tersebut benar atau tidak, untuk diminta uang tebusan. FBI tidak langsung, mempercayai. FBI menyelidiki kembali lebih intensif, lebih serius kembali. Untuk pengalaman diri kita dalam kasus ini, siapapun bisa terjadi, dimanapun. Oleh karena itu, kita dalam keadaan apapun, di lingkungan manapun, jangan sampai membuat orang lain itu merasa cemas, merasa, sakit hati, sehingga bisa memunculkan dendam. Terus yang kedua, kita harus waspada terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang yang di sekitar kita, karena kita tidak tahu bahwa mereka itu punya niat apa di dalam hatinya, niat jahat atau niat baik. Alangkah lebih bagusnya kalau kita waspada sebagai manusia, karena kewaspadaan itu tidak ada ruginya, malah bermanfaat untuk kita diri sendiri, untuk menjaga-jaga. Walaupun di rumah Nancy Guthrie itu dipasang CCTV dengan banyak CCTV, tetapi masih bisa saja si pelaku menghindar dari CCTV tersebut dan tidak tahu membawa Nancy Guthrie itu menggunakan kendaraan apa, jam berapa, gimana membawa Nancy Guthrie-nya, karena CCTV sebagian besar dirusak. Oleh karena itu saja yang kita bisa update. Untuk lebih lanjut dari kisah nyata ini, kisah nyata kriminal ini, saksikan terus untuk info terbarunya. Silakan like, subscribe, and share di channel kita agar tidak ketinggalan video-video update terbaru kriminalitas yang mengungkap sisi gelap dunia dan kejahatan internasional. Terima kasih, itu saja.